jumlah wisatawan kita 1 tahun terakhir naik 12%. Pintu gerbang negara yang modern dan efisien adalah wajah awal bangsa yang mencerminkan modernitas, efisiensi, dan keterbukaan negara, sekaligus menjadi magnet bagi investasi asing dan diplomasi ekonomi. Qatar, Uni Emirat Arab, dan Singapura adalah contoh bagaimana bandara tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, namun juga bagian dari nation branding. Di tengah upaya membangun citra Indonesia di mata internasional melalui modernisasi dan digitalisasi layanan keimigrasian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan keimigrasian. Tantangan tersebut tidak hanya terkait aspek teknis, namun juga menyangkut sistem, dimensi perilaku, pola kerja, serta kompetensi petugas TPI. Menjawab tantangan tersebut, strategi Borderlink hadir sebagai solusi fundamental. Transformasi tata kelola pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi merupakan solusi untuk mendorong tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia menjadi berkelas dunia sehingga mendukung iklim investasi dalam mewujudkan Indonesia maju. Strategi ini memadukan penguatan regulasi melalui penerbitan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang sistem kerja di TPI dan pedoman Direktur Jenderal Imigrasi tentang pengelolaan unit analisis penumpang di TPI dengan modernisasi digital yang berfokus pada integrasi sistem untuk menghadirkan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Strategi ini memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selain itu, terdapat unsur kebaruan. Dengan penerbitan regulasi yang mengikat, kebijakan ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan diterapkan di seluruh TPI, baik udara, laut, dan pos lintas batas. Keberlanjutan strategi Borderlink salah satunya juga ditentukan oleh dukungan internal organisasi. Oleh karena itu, telah dilakukan diskusi dan konsultasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku mentor, PLT Direktur Jenderal Imigrasi selaku atasan langsung, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenimipas, Sekretaris Ditjen Imigrasi, Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktur Kepatuhan Internal, Direktur Kerjasama dan Bina Perwakilan, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi. Output kunci pertama adalah pembentukan tim efektif yang dipilih melalui seleksi berbasis kompetensi. Pembentukan tim efektif merupakan fondasi vital untuk membangun jejaring kerja yang kuat demi keberhasilan proyek perubahan. Output kunci kedua adalah penyusunan dan penerbitan pedoman Direktur Jenderal Imigrasi tentang pengelolaan unit analisis penumpang di TPI yang meliputi tahapan. Pada tanggal 20 Oktober 2025, secara resmi ditetapkan pedoman Dirjen Imigrasi nomor IMI 141.GR.01.01 tahun 2025 tentang pengelolaan unit analisis penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi. Output kunci ketiga adalah penyusunan dan penerbitan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang sistem kerja pada TPI yang meliputi tahapan. Pada tanggal 14 November 2025, secara resmi ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor M.1IP9.GR.01.01 tahun 2025 tentang sistem kerja pada tempat pemeriksaan imigrasi. Keputusan Menteri tentang sistem kerja merupakan transformasi komprehensif tata kelola pemeriksaan keimigrasian di TPI agar semakin profesional, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Adapun pedoman Dirjen Imigrasi tentang unit analisis penumpang bertujuan guna memastikan pengelolaan data yang efektif dan profesional, meningkatkan efektivitas pengawasan perlintasan orang, deteksi dini potensi ancaman, mengoptimalkan teknologi, serta menjaga keamanan nasional. Output kunci keempat adalah evaluasi standar operasional prosedur pemeriksaan keimigrasian di TPI. Terdapat 5 SOP yang dievaluasi dan diterbitkan 4 SOP baru. Output kunci kelima adalah integrasi sistem pemeriksaan keimigrasian di TPI secara menyeluruh yang meliputi tahapan. Output yang dihasilkan dalam tahapan ini adalah munculnya menu unmanifest, tidak melintas, dan passenger recap dalam SIPP. Output kunci keenam adalah sosialisasi dan bimbingan teknis Kemenimipas dan pedoman Dirjenim pada pilot project tahap 1. Output kunci ketujuh adalah penyusunan perjanjian kerjasama dengan PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney) yang meliputi tahapan. Output kunci ke-8 adalah penerbitan sertifikat kepatuhan transmisi data penumpang secara host-to-host kepada maskapai penerbangan. Output kunci ke-9 adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap Kemenimipas tentang sistem kerja di TPI, pedoman Dirjen Imigrasi tentang unit analisis penumpang, efektivitas penggunaan sistem digital, serta konsistensi penerapan prinsip pelayanan prima. Selain itu, terdapat milestone pada jangka menengah dan panjang yang berhasil dicapai pada jangka pendek, antara lain
Guna memperkuat strategi Borderlink selama implementasi milestone jangka pendek juga terdapat beberapa capaian, antara lain dalam jangka pendek, sebanyak 9 output pada milestone jangka pendek telah 100% dilaksanakan, 3 output pada jangka menengah dan panjang dapat dicapai, dan 9 kegiatan tahapan pendukung implementasi strategi Borderlink berhasil dilakukan. Berbagai capaian tersebut telah berhasil menggeser peta kuadran stakeholder dari kelompok Latents menjadi promotor dan dari apathetics menjadi defenders. Borderlink harus menjadi budaya kerja baru di seluruh TPI. Bukan sekedar transformasi digital, tetapi membentuk pola berpikir dan pola bekerja setiap petugas imigrasi dalam menghadapi dinamika di TPI. Implementasi strategi Borderlink berhasil memberikan manfaat antara lain Saya Silmi Karim, selaku Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap implementasi strategi Borderlink yang diinisiasi oleh Saudara Suhendra dan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Borderlink merupakan langkah strategis dalam transformasi tata kelola pemeriksaan keimigrasian yang secara langsung memperkuat fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Saya Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Borderlink ini merupakan langkah strategis dan juga terobosan yang sangat visioner dalam memperkuat tata kelola pemeriksaan keimigrasian. Dalam hal pelindungan pekerja migran Indonesia, ini juga sangat dimungkinkan untuk melakukan langkah pencegahan dan meminimalisir upaya-upaya pengiriman pekerja migran yang ilegal. Saya Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR RI, mendukung penuh proyek perubahan Borderlink. Ini adalah sebuah terobosan inovasi yang dibutuhkan untuk melakukan efisiensi, baik secara struktur, fungsi, dan pelayanan imigrasi. Saya Yuli Usman menyampaikan dukungan penuh terhadap gagasan proyek perubahan Borderlink. Strategi ini diharapkan menjadi fondasi pemeriksaan keimigrasian yang lebih efisien dan memenuhi standar internasional. Kami Odo Manuhutut mendukung sepenuhnya terhadap proyek perubahan Borderlink. Saya Andi Rahmianto memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif Borderlink. Dengan implementasi strategi Borderlink yang kolaboratif, kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan inovasi yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap kemudahan layanan, kenyamanan masyarakat, serta mendukung peningkatan daya saing Indonesia dalam mobilitas internasional dan investasi global, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Presiden dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Really good. It's helpful. Amazing. Borderlink, connecting the world, securing the border.